Raksa Art Production. PT Medifarma, pembuat produk-produk kesehatan berkualitas terbaik seperti Decolgen dan Biogesic, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Mustika dari Gunung Merapi, dalam kisah Persumpahan di Pasir Haru. Naskah karya A. Syafar, teknik dan montase Ahmad Kunadi, dengan sutradara Asmadi Syafar. Pada seri yang ke-53 ini menampilkan Hari Akik sebagai Montaga, Neni Haryoko sebagai Indang Dua, Adit sebagai Saman, Ana Sambayon sebagai Nironce, Evi Pohan sebagai Rindi Antika, Ape Burhan sebagai Kirenggang, Bahar Marius sebagai Sembara, Lita sebagai Dewi Kemuning, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Halo? Ya, nonton yuk. Aku sedang gak enak badan nih. Pilek ya? Heeh, Pusing? heeh, Masuk angin? heeh. Padahal sudah minum obat. Jangan sembarang. Kamu mengalami semua gejala flu. Kamu harus minum Decolgen. Hanya Decolgen menghilangkan semua gejala flu dan pilek tanpa efek samping. Decolgen dengan formula lengkap dan tepat bekerja cepat. Halo? Ya, sebentar lagi ku jemput ya. Decolgen, penghancur flu dan pilek, paling lengkap dan tepat. Kenapa? Aduh, kepala saya sakitnya bukan main. Tapi kalau saya minum obat sakit kepala biasa, lambung saya jadi nyeri. Percayakan saja pada Biogesic, obat sakit kepala yang tidak menimbulkan nyeri di lambung. Biogesic? Ya, karena Biogesic mengandung NAPAP murni, pembebas sakit kepala yang tidak mengakibatkan efek samping di lambung. Biogesic? So pasti itu dia. Biogesic dengan NAPAP murni, bebas sakit kepala tanpa nyeri lambung. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Montaga dan Indang Dua sedang berpikir keras bagaimana caranya untuk membalas perlakuan Ki Buranda terhadap mereka. Bahkan Ki Buranda sudah berpihak kepada Sembara dan Farida, sehingga mereka juga ingin membalaskan sakit hati kepada sepasang kekasih itu. Sedangkan mereka tidak tahu kalau Sukma Sembara sedang terkurung di tepi rawa-rawa hutan bakau di desa Pasir Haru. Sudah 4 hari aku berpikir. Belum juga dapat bagaimana caranya membalas dendam. Aku juga, Kang Momon. Karena yang kita hadapi bukan orang sembarangan, Kang. Ki Buranda dan Ibu Randa itu adalah orang-orang yang mempunyai kepandaian luar biasa. Sedangkan Sembara juga bukan orang biasa seperti kita. Sebaiknya kita juga harus mencari orang hebat untuk menghadapi mereka. Iya, tapi kemana kita mencari orang seperti itu? Rasa-rasanya susah. Iya ya, rasa-rasanya susah. Makin hari umur kita makin bertambah. Semakin hari kita semakin tua.
Orang tua biasanya dihormati orang. Tapi kita ini malah dihina orang. Iya, kita dihina orang, Kang. Serasa aku tidak betah diam di rumah seperti ini, Indang. Kita butuh istirahat, Kang. Kemana kita harus pergi? Bagaimana kalau kita istirahat beberapa minggu di Bukit Kiara? Bukit Kiara? Ya, memang kita harus pergi ke Bukit Kiara. Pemandangan di sana indah. Mungkin aku betah tinggal di sana. Kapan kita berangkat, Indah? Sekarang juga, Kang. Ya, ayo. Sekarang kita berangkat. Saman! Iya, kan? Saman! Iya. Juragan memanggil saya? Siapkan delman. Aku dan suamiku mau pergi istirahat ke Bukit Kiara. Oh, baik, Juragan. Tidak beberapa lama, Montaga dan Indang Dua sudah berada di atas delman mereka. Lalu Saman mengendalikan kuda penarik delman itu menuju Bukit Kiara. Kuda itu berlari sedang-sedang saja. Jalan yang mereka lalui tampak rimbun dan sejuk, karena di pinggir jalan berderet pohon-pohon besar. Sedangkan di kiri kanan terbentang sawah yang luas. Tanpa disadari, mereka sampai di Bukit Kiara ketika hari menjelang sore. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Nah, bagaimana, Kang? Enakan duduk sore-sore begini? Iya, pemandangan di sini sangat indah. Jauh di bawah sana, hamparan sawah tampak memerah terkena sinar matahari sore. Kang, Akang lihat itu? Iya ya. Siapa ya? Pasti si Jibo tahu siapa yang datang kemari. Jibot! Jibot! Tidak ada si Jibot. Iya, Kang. Aku lupa. Si Jibot kan permisi pulang ke kampungnya. Di mana kampungnya? Di mana ya kampungnya? Aku sendiri tidak pernah tahu. Kang, perempuan tua itu makin dekat ke rumah ini. Dia pasti kemari. Karena tidak ada lagi rumah di lereng bukit ini kecuali rumah kita. Siapa dia ya? Kau kenal perempuan itu, Indang? Mana aku kenal. Aku saja jarang kemari. Dia berhenti, Indang. Dia memperhatikan kita. Perempuan itu sudah tua sekali ya. Kulitnya sudah sangat keriput. Wajahnya aneh. Dia memperhatikan kita berganti-ganti, Kang. Ibu mau bertemu dengan siapa? Aku tidak mau bertemu dengan siapa-siapa. Oh, begitu. Lalu ibu mau kemana? Mau pulang ke rumahku. Di mana rumahnya, Kang? Aku juga tidak tahu di mana. Boleh aku lewat di sini? Di sini? Maksudku, aku ingin lewat di samping rumahmu. Oh, boleh. Terima kasih. Rumah ibu di mana? Indang, mana perempuan tadi? Itu? Mana ya? Kok hilang, Kang? Hilang dia. Apa ada rumah lagi di belakang rumah kita ya? Rasanya tidak, Kang. Bukankah di belakang rumah kita ini hanya ada bukit dengan hutan yang lebat? Bagaimana kalau kita lihat? Siapa tahu memang ada rumah di belakang rumah kita. Ayolah. Tidak ada ya. Yang ada hanya hutan yang gelap. Mungkin rumah itu adalah
Maksudku ada di dalam hutan ini. Mungkin juga ya, Kang. Ayo, kita masuk ke dalam hutan ini. Jangan, Kang. Hari sudah hampir malam. Nanti... Iya ya. Aduh, hari sudah hampir malam. Kini Bukit Kiara telah berselimut kabut. Malam pun turun perlahan-lahan, sehingga memaksa keduanya untuk berdiam di dalam kamar. Tapi Montaga dan Indang Dua masih belum bisa memejamkan mata. Pikiran mereka tetap pada perempuan tua yang lewat di samping rumahnya tadi sore. Ketika ayam jantan telah berkokok, ketika fajar telah menyingsing, barulah kedua suami istri itu tertidur pulas. Matahari telah tinggi. Kabut sudah tidak tampak lagi menyelimuti Bukit Kiara. Montaga dan Indang Dua baru bangun dari tidur mereka. Pulas tidurmu tadi malam, Indang? Aku hampir-hampir tidak bisa tidur, Kang. Pikiranku selalu pada perempuan yang lewat di samping rumah kita kemarin sore. Oh, aku juga begitu. Kang, lihat itu. Perempuan itu lewat lagi di samping rumah kita ini. Mana? Lihat dari jendela ini. Oh, iya. Tapi sekarang dia bukan berjalan arah ke rumahnya. Dia menuruni bukit, Kang. Mungkin dia pergi bekerja. Oh, mungkin dia pergi mencari kayu. Kasihan ya, Kang. Kembali Montaga dan Indang Dua melihat perempuan tua itu. Tapi rupanya perempuan itu tidak tahu kalau dia sedang diperhatikan olehnya. Dia berjalan terus menuruni bukit, lalu hilang di balik rimbunan pohon. Ketika hari sudah sore, Montaga dan Indang Dua kembali duduk-duduk di depan rumah mereka. Kedua orang itu tampak sedang menunggu perempuan tua itu lewat. Tapi sampai hari malam, perempuan itu tidak pernah muncul. Sehingga Montaga dan Indang Dua menjadi kecewa. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, walau tidak terasa waktu berjalan juga. Sedangkan Montaga dan Indang Dua sudah dapat melupakan sejenak dendam mereka terhadap Ki Buranda. Namun Ki Buranda dan Ibu Randa sedang gelisah di desa mereka. Sudah hampir 1 purnama kau tinggalkan sembara di sini, Farida. Iya, Ki. Sudah hampir 1 purnama aku di sini. Tapi Bang Sembara belum juga kembali. Mungkin dia mendapat kesulitan untuk mengajak Ki Renggang kemari. Atau mungkin juga Aki-aki itu yang tidak mau kemari. Dasar laki-laki sombong. Bagaimana kalau aku susul mereka, Ki? Tidak usah. Perjalanan dari Babakan ke Bukit Kiara sangat berbahaya bagimu. Jadi, bagaimana ini, Nini? Tunggu sajalah. Aku rasa dia pasti datang kemari. Ada orang berjalan di halaman rumah, Nini. Aku tidak mendengar apa-apa. Aku mendengarnya tadi. Mana ada orang berjalan di tengah malam begini? Apalagi desa ini sudah tidak berpenghuni. Nah, itu. Pintu rumah diketuk orang. Kau di sini saja. Belum tentu yang mengetuk pintu itu Sembara. Kau siapa?
Aku orang jauh, Pak. Orang jauh? Di mana kampungmu? Di puncak gunung. Puncak gunung? Mau apa kau kemari? Aku mendapat berita bahwa di rumah ini akan dilangsungkan pesta perkawinan. Perkawinan siapa? Alah, jangan pura-pura. Aku hanya ingin tahu, apakah pesta itu sudah berlangsung atau belum? Belum. Oh, jadi betul kalau di rumah ini akan dilangsungkan pesta perkawinan? Bukan pesta perkawinan, tapi upacara perkawinan. Bisa aku bertemu dengan calon pengantin laki-laki? Calon pengantin laki-laki belum datang kemari. Kami sudah menunggu hampir 1 purnama. Terima kasih. Hilang dia. Ternyata aku baru saja berhadapan dengan siluman. Siapa, Kang? Tidak ada siapa-siapa. Tadi Akang bicara dengan siapa? Kita sudah kedatangan tamu aneh. Tamu yang berasal dari jauh, yang tinggal di puncak gunung. Puncak gunung? Siapa yang tinggal di puncak gunung? Ki Buranda memang baru saja berhadapan dengan tamu yang aneh. Tamu itu tidak lain adalah Rindi Antika. Gadis itu mendapat berita yang dibawa oleh angin lalu bahwa Sembara, pemuda yang dicintainya, sebentar lagi akan mempersunting Farida, gadis idamannya. Hati Rindi menjadi ciut, perasaannya terasa berontak, sehingga gadis itu melayang ke sana kemari mencari orang yang dicintainya. Halo? Ya, nonton yuk. Aku sedang gak enak badan nih. Pilek ya? Pusing? Masuk angin? Padahal sudah minum obat. Jangan sembarang. Kamu mengalami semua gejala flu. Kamu harus minum Decolgen. Hanya Decolgen menghilangkan semua gejala flu dan pilek tanpa efek samping. Decolgen dengan formula lengkap dan tepat bekerja cepat. Halo? Ya, sebentar lagi ku jemput ya. Decolgen, penghancur flu dan pilek, paling lengkap dan tepat. Kenapa? Aduh, kepala saya sakitnya bukan main. Tapi kalau saya minum obat sakit kepala biasa, lambung saya jadi nyeri. Percayakan saja pada Biogesik, obat sakit kepala yang tidak menimbulkan nyeri di lambung. Biogesik? Ya, karena Biogesik mengandung N-APAP murni, pembebas sakit kepala yang tidak mengakibatkan efek samping di lambung. Biogesik? So pasti itu dia. Biogesik dengan N-APAP murni, bebas sakit kepala tanpa nyeri lambung. Sudah hampir 1 purnama kita terkurung di sini, Sembara. Iya, Ki. Sudah hampir 1 purnama kita berada di tepi rawa hutan bakau ini. Kau lihat bulan itu? Iya. Bulan itu hampir purnama penuh. Dan kau perhatikan baik-baik ke angkasa, Sembara. Di atas kita bagaikan ada benda yang menyelimuti, tipis bagaikan sutra. Aku sudah melihatnya beberapa hari yang lalu, Ki. Itulah pagar gaib yang dibuat oleh siluman rawa buaya ini. Ki Renggang, lihat. Ada sinar meluncur dari atas menuju rawa-rawa ini. Aneh. Sinar itu hilang masuk ke dalam rawa hutan bakau ini. Sinar itu seperti ilmu pelepas sukma. Tapi itu bukan ilmu pelepas sukma manusia biasa seperti kita, Sembara. Itu adalah sukma bangsa peri yang tinggal di puncak-puncak gunung.
Kirenggang bisa membedakannya. Ya, peri-peri yang tinggal di puncak gunung biasanya tidak bertabiat buruk. Sedangkan siluman seperti penghuni rawa-rawa ini mempunyai tabiat dan martabat yang rendah, Sembara. Sembara dan Kirenggang masih terus berbincang-bincang mengenai peri dan para siluman. Sedangkan sinar yang jatuh ke dalam rawa sudah menjelma menjadi seorang perempuan cantik. Dan perempuan itu melangkah mantap di dalam desa siluman pasir harum. Korende, Siapa kau? aku penjaga kampung ini. Lalu kau mau apa denganku? Kau tidak boleh terus masuk lebih jauh ke dalam desa ini. Kenapa begitu? Memang begitu. Kau harus kembali keluar dari dalam desa ini. Karena kau tidak mendapat izin dari tetua desa kami. Justru aku ingin bertemu dengan tetua desa ini. Aku tetua desa ini. Hebat kehadiranmu. Tiba-tiba saja kau sudah muncul di hadapanku. Itu pertanda kau bukan manusia biasa. Kau siluman penghuni rawa hutan bakau ini. Kau juga hebat. Kau juga bukan manusia biasa. Kau pasti seorang peri. Bahkan kau datang bukan sendiri. Tapi kau datang bertiga dengan kawanmu. Bagus. Pandangan matamu cukup tajam. Dan kini kedua kawanku akan menampakkan dirinya. Aku bernama Rindi Antika. Yang di sebelah kiriku bernama Dewi Kemuning. Sedangkan yang di sebelah kananku bernama Tuah Melati. Aku tinggal di puncak gunung. Dewi Kemuning tinggal di dasar laut. Sedangkan Tuah Melati berdiam di dalam lembah. Nah, sekarang katakanlah, dengan siapa sebenarnya kami berhadapan? Aku bernama Tung Dasar. Jabatanku adalah tetua desa ini. Nah, apa keperluan putri bertiga datang kemari? Aku minta kedua sukma yang kalian tawan, lepaskan. Cabut pagar gaibnya, agar mereka bisa kembali ke asalnya. Sayang, permintaanmu tidak dapat aku kabulkan. Karena kedua orang itu telah mengacau di desa ini. Hei, kau jangan berpura-pura. Aku tahu sejarah desa ini. Dan aku tahu sepak terjang orang-orang desa ini. Dan aku menganggap sepak terjang kalian sangat rendah harganya. Kita baru berkenalan, wahai ketiga putri. Tapi kenapa tiba-tiba seperti kita telah bermusuhan lama? Karena yang kalian tawan adalah anak kesayangan kakek kami. Maaf, jangan paksakan kehendakmu pada kami. Kalau begitu terpaksa aku ambil jalan lain. Silakan. Silakan Kemuning. Perlihatkan pada dia bahwa kita bisa melakukan cara lain untuk memaksanya mencabut pagar gaib yang mereka pasang di tepi rawa. Maaf, Tetua Desa. Terpaksa aku lakukan ini karena tidak ada jalan lain. Aku berasal dari laut, maka aku punya kekuatan gelombang laut. Nah, terimalah salam perkenalanku. Desaku ditelan gelombang laut. Halo? Ya, nonton yuk. Aku sudah nggak enak badan nih. Pilek ya? Pusing? Masuk angin? Padahal sudah minum obat. Jangan sembarang. Kamu mengalami semua gejala flu. Kamu harus minum Decolgen. Hanya Decolgen menghilangkan semua gejala flu dan pilek tanpa efek samping. Decolgen dengan formula lengkap dan tepat bekerja cepat. Halo?
Ya, sebentar lagi ku jemput ya. Decolgen, penghancur flu dan pilek, paling lengkap dan tepat. Kenapa? Aduh, kepala saya sakitnya bukan main. Tapi kalau saya minum obat sakit kepala biasa, lambung saya jadi nyeri. Percayakan saja pada Biogesic, obat sakit kepala yang tidak menimbulkan nyeri di lambung. Biogesic? Ya, karena Biogesic mengandung N-APAP murni, pembebas sakit kepala yang tidak mengakibatkan efek samping di lambung. Biogesic? So pasti itu dia. Biogesic dengan N-APAP murni, bebas sakit kepala tanpa nyeri lambung. Dimohon untuk tidak mengupload lagi file audio ini ke YouTube. Hatur nuhun kasadayana. Raksa Art Production. Tiga kali Dewi Kemuning melepaskan pukulan ombak yang dahsyat, sehingga rumah-rumah penduduk desa Siluman yang sudah berantakan menjadi rata dengan tanah, sehingga para penghuninya merasa takut setengah mati. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Decolgen dan Biogesic esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Saran-saran Anda kami tunggu di PO Box 110 DAT.